teman-teman semua, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, kapanpun kalian nonton ya. Apa kabar semua? Semoga ya semua baik-baik saja. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Namun hari ini mau jalan-jalan sambil nge-review sedikit soal knalpot. Nah, kemarin kan habis beli knalpot tuh, ada videonya sebelumnya kan, review unboxingnya kayak gimana. Knalpot gak ada mereknya karena emang pesennya gitu sih, mesen leherannya yang gak ada sambungan di tengah, sama silencernya yang gak gitu panjang. Jadi kemarin dapatnya itu silencer yang panjangnya 25 cm setelah diukur. Jadi ada biasanya tuh kalau silencer biasanya 30 cm, 25 sama 20. Sama modelnya ini yang bulat tabung. Soalnya kalau yang kayak Megaphone gitu yang jumlah yang bisa diisi yang bisa diisi glass woolnya itu sedikit, itu suaranya semakin kenceng. Lagian juga motor standar sih ya, tapi kalau buatku juga, menurutku ini knalpotnya udah cukup banget lah. Sedikit review soal suara. Yang pertama, suaranya itu ngebas lumayan bulat sebenarnya, tapi ada kayak pecah dikit di ujungnya itu, kayak apa ya, kalau pas gini, kalau idle gitu nggak kerasa, tapi kalau pas motornya diem terus digas gitu, kalau aku bilang kurang bulat dikit, tapi nggak seberapa pengaruh sih. Aku udah cukup bagus. Di sini aku bandinginnya karena dengan knalpot yang sebelumnya itu aku pernah pakai knalpot racing untuk motor yang sama, motor ini yang punyanya Ahau motor itu, yang bukan tipe, kan ada tipenya juga tuh yang buat drag, tipe yang oversize, tipe yang bore up gitu kan ada. Nah, dulu aku beli yang tipe untuk standar sama standar sama tune up. Jadi lubangnya tuh nggak begitu besar. Kalau ini lubangnya besar sih, lumayan besar. Leherannya juga besaran ini daripada yang punya Ahau sebelumnya. Ahau itu cuman dua ukuran, dari leher ke tengah, terus dari tengah ke belakang itu kayak 2 inci. Nah, kalau ini aku belum ukur sih, tapi ini kan modelnya kayak las cacing gitu. Las cacing itu jadi ada beberapa section gitu, yang di depan yang lehernya, terus tengah terus agak belok ada las cacingnya, terus belakang. Nah, ukurannya ini besar, kayaknya ya 50 mili atau sekitar 5 cm gitu ya. Lubang outnya juga ini 50. Jadi suaranya cukup lebih menggelegar, kalau aku bilang sedikit lebih menggelegar daripada yang si Ahau motor yang pernah aku pakai sebelumnya. Itu soal suara. Terus untuk performanya secara jujur kalau aku bilang, untuk karena dengan lubang segitu besar 5 cm, kalau buat motor standar kayaknya agak sedikit pengaruh di putaran bawahnya itu agak lebih responsif, cuman nggak pas ditarik panjang RPM tinggi malah kayak agak ngeblong dikit. Jadi kalau aku bilang buat standar sih agak loss, karena ya mungkin aku juga belum setting lagi sih. Aku belum spoilernya, pilot jet main jetnya belum aku benerin lagi, belum aku ganti ukuran yang sesuai. Tuh kayak motor depan itu juga kayaknya mirip sih ukurannya. Nah, selain suara, sudah performan ya itu, ditarikan atas kayak agak kurang.
Jadi kalau kalian mau ganti knalpot itu lebih baik disetting lagi, disetting ulang lagi. Terus kalau knalpot racing itu ya menurutku kayak itu diimbangi sama pergantian pengapian limitnya gitu, yang limit CDI. Kalau kan karbu pakai CDI-nya yang racing gitu, yang jangan yang standar kan cuma ke limit biasanya di 12.000 paling mentok, apa malah enggak ada yang 9.000, 10.000 udah ngelimit gitu motornya. Tampilannya sendiri motornya kalau aku bilang ya lebih maco, lebih ada aura balap-balapnya, padahal nggak buat balapan sih. Karena dia lasnya cukup rapi, karena dia penampakannya build quality-nya juga lumayan kalau aku bilang. Untuk harga ya murah sih, di bawah 200.000 ini udah bagus banget. Ini udah aku rekomendasikan untuk kalian semua yang butuh, yang pengen punya motor tampilan racing look tapi dana tidak terbatas. Belinya juga ongkirnya murah, kemarin ongkirnya cuma 2.000 karena dapat voucher. Yang selanjutnya adalah kelemahannya adalah suaranya cukup berisik, cukup menggelegar di telinga. Kalau di putaran bawah masih ngebas aja. Kalau di gas pol gitu kayak gini, itu udah keluar suaranya lagi. Kalau awal-awal orang nih belum pernah punya motor pakai knalpot racing gitu, rasanya di telinga tuh agak enak, agak terbiasa tuh jadinya, aduh ganggu banget gitu. Tapi kalau menurutku sih, karena ini bentuknya bukan yang megaphone gitu, bukan yang los kayak JRM, tapi silencernya masih tabung, performanya juga cukup banget buat ini, lebih maksimal. Sebenarnya kalau kayak gitu beli knalpot itu bukan nyari yang bentuknya harus los gede, lubangnya paling gede lebih bagus, enggak, tapi sesuaikan sama kebutuhan mesin. Kalau terlalu los, kamu beli knalpot yang buat spek motor bore up terus pakai motor standar, ya itu mubazir, malah mesinnya nanti terlalu los, nggak kuat, nggak lari, istilahnya nggak lari, malah buang-buang energi doang, kerja mesin nggak maksimal. Jadi kalau mau beli knalpot itu sesuaikan dengan spek mesin juga, yang bore up, tune up gitu-gitu. Yang bikin males itu kalau mereka yang udah pakai knalpot racing gini sembarangan digas aja, di mana-mana digas pol, aduh jangan deh. Nanti yang kena malah yang lain, yang disalahin yang lain, yang nggak kayak gitu. Ya gitulah teman-teman, seputar knalpot sedikit ya. Knalpot yang aku beli kemarin custom sih, kalau aku bilang, aku request gitu belinya. Ya semoga video ini bermanfaat teman-teman, jadi ada sesuatu yang didapatkan, apapun itu, apakah pengalaman atau sekedar jalan-jalan tadi ya. Gitu aja, terima kasih, sampai jumpa.